Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat semuanya, kita bertemu lagi di channel ini. Di malam yang gerimis ini, marilah kita membahas sedikit tentang isi dari skematik pada sebuah laptop. Yang akan kita bahas pada malam hari ini, sahabat semuanya, adalah tentang bagaimana cara menganalisa atau menemukan sumber kerusakan pada sebuah laptop yang di sana ada salah satu tegangan yang tidak bisa keluar, tidak bisa muncul. Kali ini kita ambil contoh pada sebuah skema dari sebuah laptop Acer Aspir V3 331, yaitu di sini kita ambil contoh pada tegangan 3 volt. Di sini kita lihat ada tegangan dengan kode 3D3V_S5. Ini menunjukkan bahwa nilai tegangan dari poin ini adalah 3D33.3 volt. Ketika kita sedang menganalisa misalnya, dan kita temukan ketika laptop dinyalakan, ternyata tidak ada tegangan 3.3 volt. Misalnya ya, ini misalnya dengan kode tegangan 3D3V_S3. Ketika tegangan itu tidak muncul, bagaimana cara menemukannya? Tentu dengan menggunakan skema, kita bisa menelusuri dari mana sumber tegangan tersebut. Seperti di sini 3D3V_S5. Kita bisa lihat di sini bahwa sumber tegangan dari tegangan ini adalah dari 3D3V_S5. S5 dan S3 ini menunjukkan sederhananya adalah menunjukkan kapan dia aktif ya. Berarti S5 dan S3 ini aktifnya duluan S5. S3 ini keluar setelah S5. Nah, setelah kita menemukan sumbernya seperti ini, kita temukan dari mana taunya? Karena ini IC ya. Ini pada IC ini di sini tertulis Vout. Ini tegangan keluar, dan di sini ada poin Vin. Vin itu tegangan masuk. Tegangan masuk dan tegangan keluar. Nah, tentu tegangan keluar ini berarti diambil dari tegangan yang masuk ke IC ini. Berarti fungsi IC ini adalah sebagai controller atau sebagai switch yang menghubungkan antara Vin dan Vout. Bagaimana jika Vout ini tidak keluar? Apa yang harus kita lakukan? Setelah kita tahu controllernya, kita tahu switch-nya, IC-nya yang bekerja sebagai switch. Kalau Vout ini tidak keluar, yang kita lakukan adalah kita cari sumbernya. Pada Vin ini, kita lihat tegangan pada Vin ini muncul atau tidak. Jika Vin ada tegangan, kemudian Vout tidak ada tegangan, maka kita cari pin enable. Kita bisa lihat di sini pin nomor 3 dengan kode EN atau enable. Di sini kita lihat pin nomor 3, pin enable ini terhubung ke signal PTP_PWR_EN. Maka IC ini dia akan aktif kalau tegangan enable-nya di pin enable-nya ada tegangannya juga. Tentu untuk mengetahui lebih detailnya kita bisa lihat datasheet dari IC ini. Kapan Vout akan keluar? Kapan Vin ini akan terhubung ke Vout? Apakah ketika enable-nya mendapatkan tegangan sekian volt, atau justru enable-nya malah mendapatkan tegangan 0 volt? Tergantung dari datasheet-nya. Kalau di IC ini akan aktif ketika enable-nya nilai tegangannya high, signal high. Jadi ketika enable ini 0, maka Vout tidak akan keluar tegangannya. Maka kalau kasusnya seperti tadi, Vout-nya tidak ada tegangan,
3.3 volt di sini tidak ada tegangannya, padahal di sini ada, maka kita cek pin enable-nya ada tegangannya atau tidak. Jika di enable ini ada tegangannya, kita cek tegangannya berapa volt. Secara umum kalau sinyal enable ini, kalau di laptop itu secara umum tegangannya adalah 3 volt. Tentu sekali lagi lebih detailnya kita bisa lihat di datasheet IC. Kalau ternyata di enable ini ada tegangan 3 volt, ternyata Vout tetap tidak keluar. Padahal Vout ini kita cek tidak terhubung singkat ke ground. Tidak short ke ground. Maka seharusnya Vout ini ada tegangannya, sama dengan Vin. Jika enable ada tegangan Vin, ada tegangan Vout tidak ada, bisa dipastikan bahwa IC ini adalah rusak. Jadi seperti itu cara menemukan sumber kerusakan apabila ada salah satu tegangan pada laptop itu tidak bisa keluar. Tergantung dengan controllernya. Kalau controllernya seperti ini, maka penjelasannya seperti itu tadi. Sama juga ketika controllernya misalnya sebuah MOSFET N-channel misalnya. Maka pin enable ini kalau di MOSFET adalah pin gate. Kalau MOSFET N-channel, maka gate-nya harus high, harus tinggi, baru MOSFET itu bisa aktif, sehingga menghubungkan tegangan sumber ke tegangan outputnya, sehingga pin outputnya ada tegangannya. Demikian gambaran globalnya ya, sahabat semuanya untuk video kali ini. Ini khusus untuk pemula, itu biasanya bingung, ini tegangannya kok nggak keluar, dari mana cara menemukan sumber kerusakannya. Nah, caranya gambarannya seperti ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi pada video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.